Ya, balik lagi di channel Boxcase. Masih di vlog routing ya kan, sama gua Albert pastinya. Nah, kali ini gua akan routing di pedalboard yang modelnya sebenarnya agak jadul ya, tapi masih bisa dimaksimalkan untuk di routing dan tetap kelihatan rapi. Modelnya gimana? Nah, ini tapi sedikit cerita dulu. Jadi, kemarin ada yang kontak gua, namanya Bro Fazri. Bro Fazri ini dari Kalimantan. Gua sempet kaget juga sih, karena ngobrol-ngobrol terus mendadak dibilang, "Oke, gua kesana," katanya. Wah, dia kan dari Kalimantan gitu ya, maksudnya kirim barang kali ya. Ya udahlah, terus jeda berapa hari segala macem, dibilang OTW datang ke Jakarta untuk ke Boxcase JR untuk routing ya kan. Dan ternyata Bro Fazri ini sudah pernah pakai produknya Boxcase. Jadi pada saat chatting gitu lihat ke atas, ada historinya nih, karena gue history chat nggak pernah dihapus biasanya ya kan. Bener, tiba-tiba kapan bisa mampir kan? Waduh, itu akhir janjian, ketemu, dia datang ke sini beneran dari Kalimantan ya kan. Kemarin paginya sampai Jakarta, nginep di hotel dekat workshop Boxcase juga kebetulan, terus langsung ke sini ya kan. Wah, itu gila banget sih, mantep banget sih ya kan. Dan dia bawa hardcase lamanya, dan ternyata betul dia pakai hardcase dari Boxcase, tepatnya flight case ya. Udah ada isi pedalnya, cuma emang agak kurang rapi dan lain-lain. Nah, dan ada kendala 1-2 hal, ini itu dia ceritain, kita diskusi. Karena kalau di Boxcase ini, apa yang sudah ada sebisa mungkin kita optimalkan ya kan. Walaupun kita emang jualan cari untung mungkin ya, tapi lebih prioritas adalah customer atau orang yang datang ya harus dapat solusi dulu tuh. Nah, ini gue akan tunjukin model pedalboard yang akan digunakan nanti, yang akan kita routing ya, yang kebanyakan orang mikir, model begini bisa rapi nggak ya? Nah, ini dia pedalboardnya. Yes. Nah, ini kok kotak begini doang ya? Tuh, jadi dia modelnya sebenarnya flight case ya. Yang modelnya tutupnya dicopot terus langsung dipakai. Dan tadinya bagian bawah ini pakai velcro. Ya, pakai velcro. Akhirnya gue saranin, bro, biar nggak kelihatan debuan, lebih rapi. Terus kalau mau bersihin juga lebih gampang, kita ubah ke modelnya seperti ini. Ya, akan menggunakan perekatnya itu pakai dual lock ya, yang model-model zaman sekarang lah. Jadi nggak pakai bahan velcro yang kadang susah bersihinnya juga. Emang lebih simple sih kalau velcro, lebih gampang dilepas kalau mau ganti-ganti pedal. Cuma karena ini udah routingnya udah fix akan seperti itu, jadi ya udah kita ganti aja ke bahan yang lebih mudah dibersihkan lah, intinya gitu ya. Nah, ini tidak ada nggak ada kolongnya lah ya. Nggak ada kolongnya, nggak ada levelingnya segala macam, bener-bener polos gini aja. Biasa kalau di Boxcase sebutnya itu Storm Box Case. Kenapa? Karena untuk Storm Box dan bentuknya hanya hardcase saja, nggak ada pedalboard terpisah. Jadi kita biasa sebutnya Storm Box Case kayak gitu. Ya, jadi ini akan di routing. Yang serunya lagi bakal pakai produk baru, aksesoris baru dari Boxcase pastinya, yaitu pedal racer Mark II. Nah, kayak apa tuh? Ini dia barangnya, pedal racer Mark II. Nah, ini dia ya. Ini 2 cm tingginya ya. Pedal racer kalau Boxcase yang lama kan bahannya dari foam yang density padat banget gitu ya. Nah, kalau ini enggak, ini bahannya besi plat yang sudah kita desain 3D-nya ya, dan akhirnya kita produksi gitu ya. Dan ini nanti pasangnya akan dibaut. Jadi ada lubang bautnya nih ya. Kelihatan nggak? Nih kalau gini kelihatan tuh ada warna ya. Di atasnya bolongannya lebih besar, fungsinya buat apa? Jadi obeng bisa masuk untuk pasang baut ini. Ada yang 2 cm ya, ini tebel, ada yang tipis 1 cm. Ya, dan ini enteng banget ya, karena desain yang dibuat tidak mengurangi kekuatan secara konstruksi, tapi mengurangi bahan besinya sehingga bisa ringan. Jadi mau pakai ini 10 biji pun masih enteng banget. Ini bener-bener yang terbaru dari Boxcase, aksesoris pedal racer Mark II. Wih, mantep banget ya. Terpenting yang pernah saya dapatkan adalah pengalaman yang tak ternilai, dan saya akan membagikan pengalaman saya kepada Anda. Ingin tahu caranya? Simple, lihat. Jadi, memang sih model pedalboard Storm Boxcase ini berbeda dengan yang Microstack, Brix gitu ya, yang kabelnya nggak diumpetin di bawah. Tipe rapinya berbeda, tapi tetap bisa rapi, walaupun kelihatan gitu ya. Jadi, gimana nanti prosesnya? Dan karena terbantu dengan pedal racer Mark II ini ya, jadi bisa lebih mudah untuk ngerapin kabel-kabelnya, kayak gitu ya. Udahlah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita lihat gimana prosesnya untuk perakitan pedalboard Bro Fazri dari Kalimantan. Let's go! Nah, seperti biasa, pastinya nyiapin contekan dulu ya, routing worksheet ya, yang udah dibikin, nggak terlalu kelihatan kali ya. Routing worksheet supaya urutannya nggak salah sesuai permintaan. Nah, terus kita sekarang akan keluarin pedal-pedalnya nih. Ini kemarin pakai MXR Mini ISO ya, pakai 2 unit. Terus ini di pedal-pedalnya ada volume pedal. Tadi ini kalau urutannya sih volume pedal dulu ya, tapi keluarin dulu deh efek-efeknya deh biar. Nah, terus ada junction box juga nih, ini custom junction box ya. Custom by BXJR ya, simple aja junction box untuk in out, nanti akan dipasang di pojok sini. Ini ada dan ada volume pedal ini ya.
volume pedal ini pasif, jadi nggak pakai power supply. Kayaknya enak kalau garap dari power supply dulu kayak biasa. Kalau misalkan nggak pakai switching system, kita power supply-nya dulu aja. Ini power supply-nya MXR Mini ISO Brick. Yoi, isolated kecil. Kenapa pakai 2, Bang? Nah, ini nih. Kenapa pakai 2? Oke, sebentar gue jelasin. Gue keluarin dulu barangnya. Jadi belakangan gue banyak banget sih pakai Mini ISO Brick ini ya. Pedal kecil tapi kualitasnya mantep banget. Kenapa pakai 2 MXR Mini ISO Brick ya? Kenapa pakai 2? Pertama, ini harganya murah, kualitasnya bagus. Ya, satunya kalau nggak salah sekitar 1630.000 di Tokopedia. Bisa cek di marketplace itu ya. Pokoknya gue kemarin terakhir lihat di Topet itu 1630. Kalau pakai MXR ISO Brick ya, yang ukurannya besar, itu kalau nggak salah nggak semuanya 9 volt ya. Jadi karena pedalnya kebanyakan 9 volt, jadi kurang juga. Dan ada 2 channel yang sebenarnya emang bisa diputer ya. Ada knopnya gitu, 9 volt ke 15 atau ke 18 gitu ya. Cuma itu suka keputer sendiri, sehingga voltasenya bisa berubah pada saat dibawa-bawa atau dan lain-lain lah pokoknya. Kalau pakai Zuma, Raymond Zuma, misalnya itu 9 channel ya. Cukup juga. Di sini efeknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di sini efeknya ada 8 ya. Itu ada 9 channel jadi sisa 1. Cuma harganya wow, mahal. Lebih mahal daripada pakai 2 ini. Ada juga apa tuh namanya Fender ya. Fender Engine Room level 12. Itu 12 channel, harga juga 4,8-an. Sedangkan 2 ini harganya jadi 3,3 ya, kurang lebih itulah ya, 3,3an ya. Jadi diputuskan untuk pakai 2 power supply ini ya. Dan secara tempat walaupun dia ada adaptornya lagi masih muat pakai 2 ini. Jadi gas pakai 2 MXR Mini ISO Brick. Kebalik. Nah, ini dia. 2 Mini ISO Brick untuk di pedalboard yang ini. Oke, gua akan jelaskan routingannya. Pertama, dia mintanya dari volume. Oke, volume pedal masuk ke wah, terus ke Angry Charlie nih ya, Angry Charlie. Terus ada Sur Eclipse. Habis Sur Eclipse baru ke TS. Dari TS ke tuner, di tuner ke Surf Trim, baru ke delay, delay baru ke Mobius. Ya, kurang lebih bentukannya seperti ini. Nah, ini pakai pedal racer ya. Karena kan kalau model lombok seperti ini yang di bagian belakangnya misalnya gini, bisa pas nginjek tuh bisa-bisa tumitnya kena ke knob. Jadi kita harus booster supaya nggak susah nginjeknya. Ini kayak tremolo ceper banget. Kita pakai 2 cm atau pakai 1 cm kayak cukup deh. 1 cm. Nah, 1 cm cukup. Terus yang satu ini 1 cm lagi buat tuner ya. Ini pakai 2 cm kayaknya. Ini sih nggak pakai 1 cm sih kayaknya, sini harusnya nih. 1 cm sama terakhir Mobiusnya pakai 2 cm. Posisinya begini nih. Nanti ini 1 cm juga. Jadi kabel pun bisa lewat bawah, bisa lebih rapi. Ya, kurang lebih gitu. Nah, sekarang gue bakal mulai dari kabel power supply dulu nih ya. Kabel power supply karena lumayan banyak, lumayan ribet dan harus nyiapin colokan-colokannya juga. Nanti dari gitar masuknya ke sini. Nah, bikinnya gue modelnya gini nih ya, dia ngadepnya ke atas. Lihat nih junctionnya. Junctionnya ya, ini ngadepnya ke atas. Jadi kalau pakai jack yang L kita colokin di sini, nggak bakal bisa ketarik copot karena udah L ngunci kabelnya lurus ke sana. Ya, jadi ini nggak bakal namanya di panggung terus kabel ketarik copot, udah nggak mungkin banget. Ini buat input, 2 buat output. Outputnya dari Mobius, inputnya masuk ke volume karena dia minta volume di awal banget nih. Ya, oke, jadi langsung aja kita bakal mulai proses routingnya. Dimulai dari kabel power supply. Untuk ini apa velcro ini 2 lock ya, semua sudah terpasang. Ya, udah dibantuin sama Bang Ari di bagian persiapan routing. Jadi udah dipasang, bawahnya udah dibersihin segala macam. Jadi tinggal dirakit aja. Langsung kita lihat gimana prosesnya pemasangan kabel power supply untuk pedalboardnya Bro Fazeri dari Kalimantan. Let's go. Oke, ini langsung kita coba tes ya, pasang ke kabel power supply lewat kolongnya si pedal racer ya. Jadi lihat, ini kita pasang jacknya dulu, kabel power supply-nya. Habis itu kita masukin ke kolong si pedal racer. Nah, ini dia. Nah, jadi kabelnya bisa nggak kelihatan nih ya. Coba nih, ini bisa lanjut terus ke sana, terus ke pedal racer sebelahnya lagi, terus baru masuk ke power supply. Nah, ini kabelnya di bawah, benar-benar nggak kelihatan. Jadi kabel dari Mobius ya, kita taruh di sini. Udah dicolokin ya. Terus kabelnya semua lewat kolong tuh. Lewat kolong, ini kan ketutupan juga. Terus ini udah dicolokin nih ke power supply. Nih, power supply ini ya. Tapi ingat, di sini juga ada efek. Nah, kita taruh efeknya lagi. Bener-bener nggak kelihatan kabel dari belakang, rapi banget, kosong. Ya. Ini dia enaknya pakai pedal racer dari Boxcase ya. Kalau nanti mau dirapin dikit, paling ngasih montisnya di sini nih. Ya, jadi biar kabelnya nanti lurus gini.
Nah, rapi di sini. Ini benar-benar udah nggak kelihatan sebenarnya. Nanti akan lanjutin lagi buat misalkan buat ini ya, power supply ini. Buat yang lain-lain juga ya, dari sini bisa ke kolong bawah Mobius dulu, lewat bawah digital delay, terus gabung lagi ke sini. Begitu juga dengan yang lainnya. Nih, kita lihat hasilnya ya, kemutahiran. Wih, ini dia pedal racer Mark II ya. Ini semua power supply udah kepasang. Bahkan nggak pakai mountis atau kabel tis sama sekali. Ini udah kepasang, lihat nih. Udah kepasang semua, udah ada kabelnya semua. Ini udah ada power supply-nya, udah ada power supply juga. Ini juga udah ada power supply-nya. Coba kita lihat hasilnya. Mana kabelnya nih ya? Lihat, nggak kelihatan. Tuh, udah masuk ke sini juga ya. Ini cuma ada di sini doang nih. Nanti ini bisa kita rapin pakai mountis. Cuma lihat, nggak ada kabel power supply yang terlihat berantakan. Semudah itu dengan menggunakan pedal racer Mark II by Boxcase. Cocok banget buat yang pakai microbox, yang pakai flatboard atau yang pakai model-model hardcase seperti ini ya, pedal board seperti ini. Yang modelnya tutupnya dibuka terus langsung jadi pedal board. Wah, itu pas banget dan gampang banget ya nggak? Tuh, mantap banget pokoknya. Oke ya, ini semuanya udah nyala, nggak ada yang kedip-kedip nggak jelas ya. Penggunaan ampere sudah sesuai. Oke, ini bisa nyala dua-duanya nggak? Oh, ganti-gantian ya. Suruh Eclipse ini enak banget. Terus ada self tram, tuner nyala, ini TS-nya nyala, Mobius nyala. Kita coba ganti bank lagi. Oke, nggak masalah. Oke, karena biasa beda sound yang dipakai ada perbedaan ampere ya. Ini juga nyala, aman, udah. Oke, semuanya sudah nyala dengan sempurna. Tinggal kita rapin lagi nih ya. Kayaknya untuk hari ini cukup dulu untuk hari pertama ya, karena pengerjaan emang tidak bisa diburu-buru ya kan. Kalau badan udah mulai capek, pinggang pegal gitu ya, mending jangan dipaksa, takutnya hasilnya nggak maksimal. Nah, ini kita udah selesai untuk pengerjaan kabel power supply di pedal boardnya Bro Fazri dari Kalimantan. Nah, besok akan kita lanjutin untuk pemasangan kabel audionya. Wah, itu lebih seru lagi sih, karena pakai pedal racer Mark II dari Boxcase. Gue jadi penasaran juga nih ya, karena nih kayaknya baru pertama ini ya, satu pedal board hampir semuanya itu semua efeknya itu pakai pedal racer Mark II dari Boxcase. Nah, besok gue penasaran nih untuk ngurusin kabel audionya, apakah bakal secepat itu juga ya kan. Nah, itu dia ya, kita lanjut aja nanti di hari kedua. Hari ini cukup dulu. Hari kedua nih ya, hari kedua untuk boardnya Bro Fazri dari Kalimantan. Kemarin udah selesai kita garap bagian kabel power supply-nya ya, dengan sangat mudah dan simple ya. Nah, sekarang kita bakal coba ya untuk ngerakitin kabel audionya. Jujur gue juga penasaran sih, karena ya jadi gak sabar juga gue pengen nyobain juga nih, kayak gampang sih jadinya ya. Tapi kita lihat aja gimana prosesnya. Sekarang gue mau ukur dulu kabel-kabelnya. Nah, panjangnya pakai berapa dan lain-lain, karena posisinya ini juga udah pasti di situ, jadi harusnya juga lebih gampang untuk pengukurannya ya. Nah, ini kabel-kabel yang udah disolderin ya, ada beberapa gue belum tutup sih ya, kayak gini belum gue tutup ya, karena gue masih belum yakin apa bisa sih segampang itu gitu ya dengan pedal racer Mark II. Dan ini kondisi sekarang ya, ini udah dipasang colokannya, udah jadi satu semua di sini. Nanti keluar tuh tinggal colok satuin kabelnya doang nih. Nah, ini dibikin 2 meter tuh. Wih, panjang tuh ya, 2 meter tuh ya. Jadi udah cukup panjang buat nanti sumber listrik di panggung gitu ya. Nah, ini tetap ini belum gue tempelin karena masih mau masang kabel audio. Ini belum ditempel, ini juga belum. Sama ada satu lagi nih Mobius nih. Nah, Mobius ini yang bakal di sini posisinya ya. Oke, jadi ini sebentar lagi kita mulai untuk masangin kabel ini nih ya. Nah, kali ini ya gue nggak akan time lapse karena gue pengen kalian sama-sama ngeliat dan sama-sama dapat pengalaman ya ngerakit pedal board yang pakai pedal racer ya kan. Gue juga nggak tahu bakal gimana karena ini bener-bener pertama ya. Jadi ayo ikutin terus, kita lihat gimana prosesnya ya. Ini kabelnya juga udah diurutin tuh ya, sesuai dengan router dari nomor 1 sampai nomor terakhir di sini ya. Coba dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu dari junction box. Ini ya, masuk ke sini. Oke, dari junction box masuk ke sini. Oh, ini lumayan agak tricky nih, harus gue copot dulu ya. Terus ini juga harus copot dulu sedikit. Nah, ini copot dulu. Mana tadi nomor 1? Nah, nomor 1 nih. Dari junction box ini input soalnya ya, input. Terus ini ke sini ya. Nah, ini sengaja gue agak panjangin supaya kalau misalkan ada perubahan pedal, jadi nggak kebuang kan, sayang juga kalau kebuang. Ini gue pasang dulu deh. Kayaknya sih pas ini. Tadi gue udah ukur-ukurin dulu soalnya. Ini bakal di sini, oke. Kurang lebih gini. Kayak ini mending langsung tutup semua ya. Gue panggil Ari dulu untuk bantuin deh tutup. Nah, Ari, ditutup-tutupin semuanya. Jadi dari ini terus ke Angry Charlie. Terus dari Angry Charlie masuk ke Eclipse. Eclipse masuk ke TS.
Nah, TS kan ini berarti gue pinggir dulu deh. Nah, berarti begini nih ya. TS tuner, terus dari tuner masuk ke serve tram. Agak panjang ya tadi ya, kayak diputar dulu ya. Terus dari serve tram ke delay. Wah, ini jauh nih. Serve tram ke delay. Ini agak jauh nih. Serve tram itu posisinya di belakang. Dari digital delay masuk ke Mobius. Nah, ini agak banyak kabel ini. Kenapa panjang? Karena dia posisinya muter ke sini nih. Dia muter semuanya. Soalnya di sini di bawah mini ISO break ini isinya udah gulungan kabel power supply-nya dia. Nah, ini bakal tadi lanjut ke ini ya, finishing pedalboard ya, ngerapin kabel-kabel yang kepanjangan ya, atau yang panjang bisa digulung di mana gitu ya. Cuma karena sudah berumur ya, sekarang dibantu sama Ari deh. Apa lu? Ada pertapa di bawah situ. Dia lagi bikin jalur kabel ya di bawah. Wah, jadi supaya di bawah volume itu volume ya? Volume. Volume apa wah? Oh, volume. Nah, di bawah volume. Jadi karena dua lock kan agak tebel ya. Nah, kalau ada jeda dua lock itu bisa dilewatin kabel. Itu juga salah satu tips and trick ya. Coba lihat sendiri. Nah, gini dia ya. Jadi ini bisa buat jalur kabel nanti nih ya. Nah, nanti dari sini belok deh. Gitu. Nah, coba Ri ya. Sesuai yang sudah diarahkan tadi, jalurnya gimana? Nanti nih ya. Iya. Pinggang gue sakit coy. Gue istirahat dulu, ngerokok dulu gitu ya. Oke. Tolong rapiin ya, Ri. Ya. Oke, lanjut bakal gue time lapse ya proses Ari finishing jalur-jalur kabel yang kepanjangan dipendekin dan lain-lain ya. Jangan pendek yang dipanjangin ntar kayak mak itu ya. Anjir disebut bang. Ya Allah Ri disebut ya udahlah pokoknya kita lihat prosesnya. Let's go. Ternyata cepet juga prosesnya ya. Kayaknya tadi timelapse pendek deh kayaknya bakal nih. Iya. Kayaknya nggak sampai setengah jam ya. Nggak nyampe. Jadi karena udah pakai pedal racer waktu itu, terus ada kabel kepanjangan beberapa. Tadi karena pinggang gua tidak mendukung ya kan, dibantuin sama Ari ya Ri. Iya. Terus prosesnya nggak mau deh. Udah. Bener-bener cepet deh. Coba kita lihat hasilnya nih. Nah ini hasilnya nih. Ini hasilnya setelah tadi yang kabel-kabel kepanjangan diberesin sama Ari, terus yang ini tetap panjang nggak dikepending tapi lewat bawah ya. Iya. Lewat bawah muter ke sini. Iya. Oke, ini mountis jadi cuma pakai di sini doang beberapa kecil-kecil satu ini biar rapi kan. Ini ada mountis juga. Udah ya? Udah. Nah, looks-nya dari atas, waduh rapi banget cuy. Jadi prosesnya gampang banget. Bahkan setelah masukin kabel ke kolong tadi, yang kepanjangan diberesin sama Ari itu nggak sampai setengah jam. Jadi kayak time lapse yang sebelum ini tuh bentar banget sih. Kayak belum sempet lagunya enak terus habis gitu nih. Oke, nah ini bakal kita tes soundnya sekarang. Langsung nanti akan di-record di PC ya. Karena dari gitar, nih gitar ya, masuk inputnya sini ya. Iya. Ini input, oh nanti stikerin jangan lupa Ri. Oke. Input, terus ini dua ini untuk output. Ini junction box custom dari Boxcase ya, 90 degrees ya untuk colokannya posisinya. Nanti dua ini akan masuk ke sound card ini. Ya, Behringer aja cukup ya kan, nanti suaranya keluar dari HS5. Jadi ini udah kecolok semua ya, ini outputnya, inputnya udah kecolok. Kondisi semua pedal mati ya, masuk sound card langsung. Ini gitar nggak aku pegangin ya, intinya gitu. Tapi ini sumbernya nyala. Nih, jadi udah clean banget. Di sini juga kedengeran benar-benar udah clean banget. Mungkin kalau di bridge ada noise dikit? Enggak juga. Terlalu... Nah, gini lah. Asik kayak ini. Nah, kita akan coba ini, coba ya. Ini ada noise dikit, teman karena kan pakai distortion ya. Nah, ini noise-nya gara-gara ini kan. Nah, sekarang cobain yang Ibanez. Nah, ini yang hari-hari musik mode nih, HM mods nih, mantep nih. Ada noise sedikit, overdrive nyala, dan ini kenceng loh. Terus ada Eclipse. Wih, kenceng banget.
kenceng banget. Kalau begitu ada surf tram. Ini kayaknya Ibanez harus kita nyalain ya, soalnya kan nggak ada M simulator, jadi ada bantuan satu. Ada delay. Ini apa sih efek level? Coba ini delay apa? Oh, ini agak pingpong gitu. Kayak enak kalau di... Oh, ini dia suara surgawi. Oke, terus kita coba Mobius. Yang ini nggak ada. Kita coba preset lain deh, yang foto ada yang... Mantap, ini sih udah clean banget. Kalau dimatiin, ini lebih parah lagi. Tuh, ini padahal ada suara ini. Oke, terus ada si Fox. Ini cara curang, kalau nyalain di sini kan susah ya. Jadi jempolnya yang masuk. Tambahin drive deh, soalnya dia nggak ada M simulator sama sekali. Wih, enak juga nih volume dalam. Oh, lumayan. Oke, ngetesnya nggak mungkin kaki gua naik kalau tinggi. Jadi ya kurang lebih begitu. Oh, lupa. Agak over. Oke, aman. Jadi ini udah aman banget. Terus kenapa gue suka bikin junction box yang bentuknya 90 degrees angle ya? Sebenarnya diperuntukkan untuk jack yang L. Coba Ri, ada jack yang L nggak Ri? Ini, nah ini kan kalau ini pakai apa instrumen jack yang lurus ya. Dan kalau begini posisinya ya, mau gini-gini juga nggak bakal ketarik. Aduh, kamera gue yang goyang. Nah ini nggak bakal ketarik copot ya. Tapi lebih bagus lagi ya, lebih rekomen lagi pakainya yang begini nih, yang L ya.
Jadi kalau di panggung ya, mau kabel lu ketarik-tarik gimana juga dia nggak bakal bisa kecabut. Nggak sengaja nih kalau pakai ini udah aman banget pokoknya ini ya. Nah sekarang kita bakal bikinin stikernya. Kita bikin apa tuh? Input out ya. Input output 1 output 2 ya. Iya. Input output output. Pas. Nah mantap nih. Ini penting banget kalau nggak ntar kru bantuin atau apa gitu kan. Atau ada teman kita yang mau bantuin jadi kru. Jadi nggak usah di briefing lagi. Nah input output 1 output 2 ya gitulah kurang lebih. Terus untuk power supply ya, untuk power supply nanti juga bakal ditulisin ya nih satu-satu ya. Iya. Jadi kita akan bikin, nah teman-teman kalau yang mau nge-labeling semua ini ya power supply atau input output bisa pakai ini nih ya. Ini brother ya. Oh brother banget lah pokoknya gue sama dia nih, nggak bisa lepas lah. Enak banget pakainya, terus rapi juga hasilnya ya. Jadi tadi gak ada yang susah Ri? Nggak ada. Di sini dong kelihatan dikit dong. Ini kayak situ kayak jauh banget di sana. Nggak ada yang susah. Nggak ada dong. Terus udah berarti nggak ada pertanyaan dong kalau nggak ada yang susah. Ya udahlah. Kan kita suhunya. Pura-pura sih, susah dikit lah. Jadi gue nanya gitu loh. Nggak kompak. Ya udah pokoknya gitu. Ya. Terima kasih ya Ri atas jebakannya ya. Jadi bukan ngebantuinnya. Kalau kalian suka di like aja. Kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Yang penting ikhlas dua-duanya ya kan. Karena apapun harus ikhlas ya. Terus kalau menurut kalian banyak informasi yang bermanfaat di sini, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Boxcase ya. Biar nggak ketinggalan nih tips and trick atau info-info menarik atau mungkin contoh pedal board yang mirip dengan yang kalian pengen bikin. Sampai ketemu pokoknya di video berikutnya. See ya.